Yo, hello guys, kembali lagi bersama gua Capruk yang tentunya dengan Capruk Film. By the way, di sini kita akan melanjutkan salah satu donghua paling ramai, paling seru dan paling laris, yaitu donghua Perfect World. Walaupun ketinggalan juga sih. Ya udah, tanpa banyak basa-basi lagi, kita lanjut ke alur ceritanya. Di jalan ke sana, terlihat kukuk tetua si Yongfei ngebut beberebetan. Juga si Xiao yang sedang gogoleran itu, ia sangat menikmati perjalanannya. Sambil bertanya-tanya kepada tetua tentang si Yi dan Putri Kaisar Api yang tidak ikut ke Gunung Baiduan bersama mereka. Di sana si Xiao Tian mengatakan, setelah mendengar itu, si Hao juga mengakui bahwa ia juga mempunyai latar belakang yang besar di desa batunya. Mendengar semangat si Hao, tetua si Yongfei langsung tarik gas untuk beberebetan lagi. Tak beberapa lama, mereka pun sampai di reruntuhan altar kota Duankong. Si Hao yang bersemangat, ia pun melihat-lihat tempat di sana yang ia kira Gunung Baiduan. Di sana tetua mengatakan Gunung Baiduan sebenarnya seperti dunia kecil dan untuk saat ini belum dibuka. Tetua di sana berniat akan menunggu dulu di kota ini. Setelah itu tetua pun OTW lagi. Namun tiba-tiba sesudah mereka pergi terlihat ada Ciwai dan beberapa pengawalnya. Di sana mereka membicarakan tentang si Hao yang terlahir dengan tulang tertinggi dan jika si Hao bisa terlahir kembali maka akan lebih kuat dari sebelumnya. Di sana salah satu dari pengawalnya mengatakan tentang niat dan itikad mereka pergi ke Gunung Baiduan yang tidak lain untuk menghancurkan jiwa si Hao selain dari mencari es sejati. Lalu si Ciwai itu terlihat melepaskan gagak pembawa surat itu. Lalu Xin berlari di jalan utama kota Duankong. Di sana si Hao merasa bosan dan juga sangat lapar. Namun di sana ia tertarik dengan event yang terjadi di kerumunan hewan aneh di sana. Tak lama dari sana, kukuk mereka menabrak hewan monster yang besar itu. Si Hao yang melihat itu, ia pun segera mendekatinya dan bertingkah bodoh lagi nih. Selesai tetua menyingkirkan si Hao dan meminta maaf kepada monster itu, Xiao Tian mengatakan untuk tidak bertindak gegabah di kota ini dan masih bagus tidak dimakan oleh monster dari Taigu yang berseliweran itu. Saat mereka mengobrol, terlihat orang-orang di sana heboh karena kedatangan hewan bintang emas dengan Ciwai yang nangkel di pundak hewan itu. Tetua menambahkan bahwa hanya binatang darah murni dari Gunung Dewa Taigu yang bisa memiliki bintang emas. Nah, di sini baru diberitahu nama si Ciwai ini nih. Ternyata namanya adalah Sun Yi. Di bawah, si Hao sangat terpesona melihat hewan itu dan sedikit ingat tentang ayah dan ibunya. Setelah itu, Xiao Tian mengajak si Hao untuk makan-makan. Sementara si tetua berteriak untuk mengingati mereka agar cepat karena Gunung Baiduan akan segera dibuka. Lalu sampailah mereka di toko biskuit. Si Hao yang tidak mengetahui tentang makanan luar, ia menanyakan apakah ini bisa dimakan. By the way, alasan ia menyebutkan itu karena bentuk biskuitnya seperti batu. Anjir, gini amat. Dan setelah dimakan baru tahulah rasa biskuit itu sangat enak. Di sudut lain terlihat ada gagak si Ciwai tadi yang terlihat sedang mengincarnya. Dan ternyata benar, gagak itu mengincar biskuit yang akan dimakannya itu. Si Hao yang marah, ia pun berusaha mengejar gagak itu sampai-sampai ia akan terinjak oleh monster dan juga menabrak seekor monster ular setengah manusia itu. Di sana ia mengejarnya sampai habis-habisan. Namun berakhir dengan menabrak kereta tunggangan Baihu atau seekor harimau putih yang menggemaskan itu.
Saat Si Hao membayangkan rasa harimau putih itu yang pasti enak, di waktu yang bersamaan si harimau putih yang ternyata seekor tuan itu, di sana ia memerintahkan pengawalnya untuk membunuhnya. Seketika salah satu pengawalnya pun menyerang Si Hao secara tiba-tiba. Namun beruntungnya serangannya hanya sepele bagi Si Hao, dan juga beberapa kali ia menghindarinya. Saat akan bertarung kembali, datanglah si Xiao Tian. Di sana ia memisahkan perkelahiannya dan segera meminta maaf kepada harimau itu. Namun si harimau malah ingin memakannya. Mendengar itu, Si Hao pun dengan santainya berkata, saat itu pula si pengawal harimau itu terlihat tengah bersiap akan menyerangnya. Ketika akan menyerangnya, datanglah tetua Xiong Fei ke sana. Di sana juga ia berkata kalau Papillon Butian tidak ingin membuat masalah. Sontak si harimau putih dan anteknya itu pun pergi dari sana. Sementara di sebelahnya Si Hao tak henti-henti meledek harimau itu. Emangnya anak ancir. Namun segera dipukul oleh tetua. Singkat cerita, tiba-tiba portal Gunung Baiduan terbuka, membuat semua hewan dan manusia berbondong-bondong ke sana bersamaan dengan tetua yang sedang berceramah tentang keadaan di dalam sana yang tidak mudah karena binatang buas dari Taigu masuk bersama mereka. Tetua juga mengatakan yang bertahan hidup dialah pemenangnya. Saat tetua menengok ke belakang, juga mengetahui Si Hao yang tidak ada di sana, ia pun berteriak marah. Saat akan pergi melupakan Si Hao pun datang dari belakang dengan membawa tas besar hasil belian si Hao. Jir, tapi gini ya. Saat itu tetua melihat portalnya akan tertutup. Sontak ia pun segera membanting mereka berdua ke sana beriringan dengan portal yang akan menghilang itu. Sesudah itu tetua mengatakan, singkat waktu mereka berdua pun sampai di sana. Si Hao yang melihat situasi di sana, ia pun senang karena melihat banyak makanan. Tetapi tiba-tiba dari belakang mereka datanglah monster. Melihat itu Si Hao pun segera bertindak. Saat Si Hao berhasil membunuh monster tadi, ternyata di sana ada burung merah besar yang akan kabur. Si Hao yang tergoda, ia pun terlihat membawa batu dan sepertinya akan menjadikan burung geprek. Si burung yang pintar, ia pun terus mengelak dari Si Hao. Tapi ujung-ujungnya Si Hao berhasil memburunya walaupun hanya paha burungnya saja. Setelah itu mereka pun memasaknya. Si Hao yang sudah kenyang, ia pun melanjutkan perjalanannya dengan memperdebatkan tentang merica. Selain itu, Xiao Tian bertanya tentang anak beruang di campnya. Sontak Si Hao pun menjawab bahwa di campnya tidak ada orang kuat. Mendengar di sana dan di sini tidak ada, ia pun menduga kalau si anak beruang diangkat menjadi murid oleh monster-monster tua di dalam pavilion. Saat itu Si Hao pun berbalik menanyakan apakah kau mempunyai masalah dengannya. Sontak ia pun terlihat sangat berhasrat ingin mengalahkannya. Si Hao yang mengetahui kalau ia sangat dendam terhadapnya, Si Hao pun berkata dalam hati. Ketika mereka melanjut perjalanannya, Si Hao pun kebingungan karena Master Papillon tidak memberikan peta. Ia juga mengatakan lagi pula Gunung Baiduan merupakan dunia yang kecil. Tiba-tiba di depan, mereka melihat ada monster dari ras spirit yang terlihat garang dengan penampilan tubuh putih bersisik dan rambut putihnya yang gegeleberan seperti orang naik motor. Si Hao yang berpikir makanan terus, ia membayangkan akan sulit jika memasaknya karena terdapat sisik di tubuhnya. Saat mereka saling berhadapan, si monster itu mengatakan kalau Si Hao anak beruang dari alam Dewa Poin. Mendengar itu, Xiao Tian pun mengelaknya. Namun si monster itu menunjukkan poster si Hao, yang jelas membuatnya sangat kaget karena orang yang dicari-carinya itu ada di dekatnya. Di sana si monster menambahkan bahwa singa berkepala 9 mengatakan kalau dia ingin menaklukkan anak beruang. Lalu monster itu pun menyuruh Si Hao untuk tunduk dan menjadi pelayannya.
Mendengar itu, Si Hao bukannya takut, ia malah membayangkan singa berkepala 9 yang mungkin enak jika dimakan. Sedangkan si monster yang di hadapannya mungkin Si Hao bisa merebusnya atau mengukusnya. Sesudah itu, pertarungan yang ditunggu-tunggu pun terjadi. Si Hao dengan gagahnya, ia menyerang dengan teknik suaninya, lalu si Xiao Tian pun ikut melawannya. Hanya saja ia tercekik dan diselamatkan oleh si Hao. Di sana terjadi adu kekuatan antara si Hao dan si monster itu yang menyebabkan suatu ledakan terjadi. Masih belum kapok, si monster itu pun ingin menyerang si Hao lagi. Singkat cerita, si monster itu menembakkan sesuatu namun dihadang oleh si Xiao Tian yang berakibat ia terkena serangan itu. Melihat itu, si Hao sangat marah dan segera mengeluarkan senjata gasabannya waktu itu. Singkat cerita, ia pun berhasil membunuhnya. Saat itu pula si Xiao Tian mengingat saat ia diserang diam-diam oleh si Hao. Mengetahui kalau si Hao anak beruang dan membohonginya, ia pun pergi. Namun datanglah seseorang yang familiar beserta kereta kencananya. Oke squad capruk, cikaracak ninggang batu laun-laun jadi legok. Tai cak-cak dina huntu laun-laun dilebok juga. Mungkin part ini bersambung dulu. Jika kalian ingin tahu kelanjutannya, maka jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya. Ya udah, gue capruk undur diri, see you next video. Wassalam dan goodbye.